Halo semuanya, kembali lagi di channel Web Programming 17. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan playlist kita, yaitu tentang HTML. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pemformatan paragraf. Oke, langsung belajar aja. Jadi, gimana sih membuat paragraf di HTML itu? Paragraf dibuat dengan tag P, tag pembuka P, dan tag penutup P. Nah, seperti video sebelumnya, membuat paragraf di HTML itu menggunakan tag yang namanya P. Seperti ini, ada tag pembuka P-nya dan ada tag penutup P-nya. Nah, yang di sini itu adalah isi konten dari paragraf tersebut. Oke, kita lanjut. Atribut yang sering digunakan dalam tag ini adalah line. Nah, sama seperti video sebelumnya juga, saya mencontohkan sebuah tag P, tag paragraf yang menggunakan atribut line. Nah, atribut line ini adalah atribut yang memiliki value. Value-nya bisa left, bisa right, bisa center, dan justify. Nah, atribut ini digunakan untuk mengatur perataan paragraf. Seperti itu, teman-teman. Oke, tiap penggunaan teks P ini atau teks paragraf ini, tag ini salah, akan berganti ke baris baru. Maksudnya apa? Tag P ini itu display-nya itu blok. Maksudnya display blok itu adalah dia akan membuat baris baru gitu. Jadi ketika kita mempunyai dua tag P, dua paragraf, maka dia akan otomatis membuat breakdown. Dia akan membuat baris baru atau bisa dikenal dengan enter gitulah, membuat baris baru gitu. Nanti saya akan contohkan. Jika ingin berpindah garis tanpa memulai dengan tag P, dapat menggunakan tag yang namanya BR atau HR tanpa penutup. Nah, kedua tag ini, BR dan HR ini, dia tidak mempunyai tag penutupnya. Jadi tag BR ini apa? Tag BR ini disebut dengan breakdown. Jadi dia akan membuat baris baru gitu. Ntar dia akan membuat baris baru atau enter gitu. Ntar pokoknya saya contohkan. Nah, tag HR ini apa? Tag HR ini sama seperti BR. Dia akan membuat baris baru, tapi dia akan membuatkan kita garis gitu, garis 1 pixel lah, 1 pixel tipis sesuai dengan halaman kontennya tersebut. Nanti saya contohkan juga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada style text yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tag B. Tag B ini adalah tag atau kita bisa disebut juga dikenal juga itu tag bold ya. Tag B ini gunanya untuk membuat teks tebal. Nah, seperti ini cara menggunakannya, ada tag pembukanya, ada tag penutupnya. Yang kedua, ada tag I atau italic yang bisa kita kenal untuk menjadikan teks miring. Yang ketiga, ada tag U atau underline untuk membuat teks bergaris bawah. Yang keempat, ada tag yang namanya strike. Nah, tag strike ini membuat teks bergaris tengah. Teks garis tengah itu seperti kayak coretan gitu. Kan kalau kita tulisnya salah ya udah seret aja di tengah-tengahnya itu. Nah, tag strike itu seperti itu. Nah, yang kelima ada tag strong. Nah, tag strong ini menunjukkan teks penting dengan teks cetak tebal. Tag strong ini sama sebetulnya seperti tag B, cuman dia lebih spesifik untuk menunjukkan teks itu penting gitu. Sama akan menghasilkan teks tebal juga gitu. Oke, kita lanjut. Yang keenam, tag M. Tag M ini sama, ini ditunjukkan untuk teks penting tapi dengan teks miring gitu. Sama kayak italic, tapi dia lebih spesifik untuk teks penting gitu. Oke. Nah, di sini saya memberikan referensi tentang pemformatan paragraf di HTML. Kalian bisa mengunjungi link yang ada di depan layar kalian, atau nanti saya akan salin di link deskripsi di bawah. Kalian bisa klik aja nanti, oke? Sebenarnya materinya sampai sini, tapi nggak enak aja gitu kan kalau kita nggak ngoding gitu tanpa melakukan projectnya. Jadi kita langsung coding aja. Oke, di sini saya sudah berada di text editor saya. Di sini saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Kalian bisa menggunakan text editor seperti saya, Visual Studio Code, Sublime Text, atau Atom. Jangan pakai Notepad ya. Notepad itu cuman buat belajar awal-awal aja. Cuman yang saya saran itu adalah Visual Studio Code, Sublime Text, atau Atom. Tapi yang saya sangat-sangat saranin menggunakan Visual Studio Code. Nanti saya akan jelaskan manfaatnya atau keuntungan kita menggunakan text editor ini. Oke, kita lanjut aja. Kalian bisa mengklik di sini file, new file. Di Sublime Text juga sama, ada file terus new file gitu kan. Kalian bisa Ctrl S untuk save. Kan saya di desktop aja ya. Di sini saya ubah nama file kan paragraph.html. Ekstensinya harus HTML ya, .html.
kalian save. Nah, oke, dia sudah berubah menjadi HTML. Untuk menutup sidebar ini kalian bisa menggunakan Ctrl B, atau di Sublime Text itu bisa menggunakan Ctrl B. Ini Ctrl B di Visual Studio Code. Oke, ada yang masih ingat sebelum kita menuliskan HTML, bukan alangkah baiknya, emang sudah wajib gitu, kita harus menggunakan apa, ayo, struktur dasar HTML. Nah, seperti apa struktur dasar HTML? Masih ingat nggak kalian semua? Oh, baik. Kalau belum masih paham, cek video sebelumnya ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan keuntungan juga menggunakan Visual Studio Code ini. Kalian bisa menggunakan shift tanda seru begini, terus kalian misalkan nggak ada tampilan untuk pilihannya. Nah, seperti ini. Kalau kalian nggak ada tampilan seperti ini, kalian bisa menggunakan Ctrl spasi untuk menampilkan tanda seru seperti ini, ada pilihannya. Terus kalian tab, nah otomatis dia akan membuatkan struktur dasar HTML seperti ini di Visual Studio Code. Nah, kalau di Sublime Text sepertinya dia hanya seperti aja nih HTML. Tapi kalau di Visual Studio Code dia akan mencetak HTML, tag HTML gini doang kalau di Visual Studio Code. Cuman kalau di Sublime Text mungkin HTML tag gitu. Kalau di Visual Studio Code kalian tanda seru begini, ada tampilan begini, kalian pilih atas tab. Nah, otomatis akan dibuatkan. Di sini saya akan menuliskan title-nya, yaitu misalkan materi paragraf seperti ini. Oke. Di tag body-nya. Nah, di sini kalian bisa mengetik lebih cepat gitu nih. Kalian ketik P terus tab. Nah, otomatis dia akan membuatkan tag pembuka dan tag penutup P-nya ini. Jadi lebih cepat dan lebih efisien dalam coding, oke? Sama Sublime Text juga seperti itu, semuanya text editor juga seperti itu. Nah, di sini saya akan menuliskan, misalkan ini adalah paragraf 1, gini kan. Kalian save, Ctrl S. Kalian bisa klik kanan, open in default browser. Misalkan kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, tidak ada pilihan open in default browser, kalian harus menginstal terlebih dahulu ekstensi di menu ini. Terus kalian cari namanya open in browser, kalian cari aja di sini. Sepertinya saya sudah download nih, open in browser nih, open in browser ya, open in browser seperti ini. Kalian install aja di sini, saya sudah install. Oke, jika sudah diinstal, maka kalian bisa menutup lagi sidebarnya, Ctrl B, kalian klik kanan, open in default browser. Kita tunggu. Nah, otomatis dia sudah tampil apa yang kita tuliskan di HTML tadi, tag P, paragraf. Oke, mantap. Kalian ke Visual Studio Code lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tag P tadi kan dia display-nya blok, otomatis dia akan membuatkan baris baru. Walaupun kita tulisnya di sini nih, tag, misalkan kita bikin tag P lagi di sini. Terus misalkan ini adalah paragraf kedua. Nah, kalau tulis begini kan, pasti kalian mengiranya dia akan menulis satu line gitu kan, satu baris. Nah, tag P ini dia tidak akan menulis satu baris. Dia akan otomatis membuat baris baru. Kalian save, terus kalian ke browser lagi, kalian refresh. Dia akan membuat baris baru, dia nggak akan nyambung ke sini. Ya, jadi sifatnya seperti itu tag P. Dia akan membuat baris baru. Displaynya tuh dia blok, bukan inline gitu. Nah, sama kalian juga kalau nulisnya di sini juga nih. Kalian tulisnya di sini juga, otomatis dia juga membuat baris baru. Tuh sama aja, hasilnya sama. Kita lanjut. Oh ya, sebelum melanjutkan ini, saya lupa memberitahu kita ini bisa menuliskan komentar. Jadi komentar ini tidak akan dicetak ke browser, jadi hanya sebagai komentar aja gitu. Biasanya developer itu menggunakan komentar itu cuma menjelaskan kode ini tentang apa, misalkan kode ini menjelaskan tentang header, navbar gitu. Di sini kalian bisa menuliskannya seperti ini. Kalian bisa Ctrl/, lebih cepat Ctrl/. Nah, di Sublime Text juga sama seperti itu, Ctrl/. Nah, otomatis akan membuatkan tag komentar seperti ini. Di sini kalian bisa tulis misalkan ini adalah komentar.
komentar gini. Oke, kalian save, kalian browser. Nah, dia nggak akan tampil di browser apa komentar itu gitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini nggak usah dihapus. Nih, coba saya membuat paragraf banyak dulu ya. Ini adalah paragraf ketiga. Oh ya, saya juga akan kasih tahu kalian untuk copy dengan cepat di Visual Studio Code ini. Untuk membuat baris sama seperti ini, kalian bisa menggunakan Ctrl Shift D. Tuh, otomatis dia akan membuatkan. Nggak, kalian ganti aja deh Ctrl 4. Kalau di Sublime Text saya kurang tahu, cuman kalau di Visual Studio Code ini seperti itu cara copy dengan cepatnya. Jadi kalian nggak perlu copy paste, terus nggak perlu pakai cut terus paste, jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi tinggal kalian Ctrl Shift D, otomatis akan membuatkan seperti ini, apa copy paste lah istilahnya, udah shortcutnya banget itu. Kalian save, kalian refresh. Nah, otomatis kita mempunyai 4 paragraf ya. Nah, di video sebelumnya juga saya menjelaskan atribut yang namanya align. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan atribut tersebut. Kalian tulis align sama dengan kutip 2, isinya misalkan di sini saya kasih left. Terus kalian bisa copy supaya cepat aja. Kalau mau ketik juga nggak apa-apa, supaya mengasah ketikan kalian. Align, terus center, ini right, terus ini justify. Kalian save. Kalian ini nggak usah pedulikan, ini mah cuma bawaan dari ekstensi saya aja kalau menulis PHP tuh. Kalian save, kalian ke browser, otomatis dia akan memposisikan sesuai value yang ada di atribut align ini. Di paragraf pertama ada align left, dia otomatis ke kiri. Terus align center, dia akan tengah. Terus right, dia ke kanan. Terus yang terakhir justify ini nggak akan kelihatan kalau kita nggak nulisnya panjang tuh. Coba kalau kita nulisnya panjang ya, misalkan kalian juga bisa membuat tulisan dummy atau tulisan istilahnya tuh tulisan acak contoh doang gitu. Kalian bisa menuliskan lorem ya kan. Sini saya kasih lorem aja. Kalian lorem tab. Nah, otomatis dia akan membuatkan kata-kata acak gitu loh. Nah, supaya nggak ke samping gitu, kalian bisa view Google Word Web. Kalau di Visual Studio Code seperti itu, dia otomatis akan merapikan kodenya. Kalian save, kita refresh, tuh otomatis dia akan justify kan, tuh gitu. Oke, misalkan ini kebanyakan loremnya, kalian bisa kasih batasan kan lorem 20. Kalian tab, nah otomatis dia akan membuatkan 20 karakter aja. Dan refresh tuh otomatis 20 doang loremnya. Mantap. Nah, di sini kalian juga bisa mengimplementasikan tag B di sini. Nah, sudah saya jelaskan tadi gunanya untuk teks tebal ya. Kalian save, kalian refresh, otomatis dia akan bold di sini. Mantap. Terus kalian bisa juga menggunakan tag I. Misalkan nggak tampil pilihan atau misalkan kita tab nggak jalan kayak tadi, kalian bisa kontrol spasi. Nanti kalian enter, otomatis dia akan membuatkan tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, di sini coba kalian save, refresh, otomatis dia akan ngirim. Nah, ini salah typo nih, tahu ini. Oke. Terus ada tag apa lagi? Tag I, tag U ya. Nah, U. Nah. Oke. Dan save, refresh. Oh, dia akan membuat underline. Terus strike ya. Strike dulu dah strike. Nah, kalian bisa lihat
ketika saya mengganti tag pembuka yang ada di sini, dia akan mengikuti tag pembukanya gitu di tag penutupnya ini kan. Ketika saya tulis di sini, tuh dia otomatis menambah. Nah di sini saya menggunakan ekstensi yang ada di Visual Studio Code, namanya Auto Rename Tag. Kalian bisa klik ekstensi di sini, terus Auto Rename Tag nih, seperti ini. Auto Rename Tag, dia otomatis ketika kita mengganti tag pembukanya, otomatis tag penutupnya ngikutin juga gitu. Jadi lebih cepat, efisien kalau kita salah menulis tag. Nah gitu. Nah banyak kan manfaat dan keuntungan kita menggunakan Visual Studio Code. Nah habis itu kita lanjut, habis strike ada namanya strong. Strong ini, ini kita tutup dulu biar enak. Nah strong, terus kalian save. Dia sama seperti tag bold, cuman dia definisinya doang yang beda gitu. Kalau strong itu istilahnya spesifik untuk teks ini ada teks penting gitu kalau di dalam HTML gitu, tapi secara tampilan sama aja, tebel gitu. Terus ada namanya tag M ini ya, tag M, dia sama kayak italic, cuman dia sama definisinya kayak si strong tadi, dia penekanan lah untuk teks penting gitu, walaupun secara tampilan dia sama kayak italic. Nah gitu. Oh iya, saya lupa penggunaan tag BR dan AR nya ya. Oh iya, oke. Coba kalian bisa, nah di sini aja nih, tag BR kita jelaskan kita menggunakan tag BR dulu. Tag BR itu adalah tag breakdown yang sudah saya jelaskan tadi untuk membuat baris baru atau enter lah istilahnya gitu kan. Kalian bisa BR terus tab. Nah otomatis dia akan membuat tag BR. Nah tag BR ini dia tidak mempunyai tag penutup, dia hanya sepertinya BR gitu, ada diapit oleh kurang dari dan lebih besar dari itu tag BR. Kalian bisa save, otomatis dia akan membuat baris baru sampai sheet nih. Kalian lihat ya kan, di sheet ini saya kasih BR, otomatis ametnya ini dia akan ke bawah membuat baris baru. Nah biasanya ini sering digunakan juga sih, cuman alangkah baiknya tag BR dan AR ini dan semuanya tadi, style text tadi, bold, italic, dan underline itu biasanya lebih baiknya itu menggunakan CSS. Jadi nggak perlu pakai tag tadi. Cuman kan karena sekarang sedang belajar HTML, kenapa kita tidak belajar juga gitu tag-tagnya. Habis itu ya AR ya. Coba kita bikin P lagi di sini, tag P. Ini adalah paragraf berapa? 5 ya ini ya. 4. Nggak apa lah. Ini 5 aja dah. Yang ini kan udah istilahnya udah 4. Kalian save. Nah, save. Nah, dia kan membuat baris baru kan di sini. Coba kita mau kasih baris di sini nih, baris dengan garis gitu kan, supaya pembatas gitu di sini. Nah kalian bisa menggunakan tag namanya HR di sini, HR, dan save. Kalian tab. Nah dia otomatis membuat tag namanya HR. Kalian save. Nah dia akan membuat garis, cuman bedanya dia membuat baris nih, bedanya sama BR dia ya. Oke, mantap lah. Oke, sejauh ini kalian sudah bisa melakukan pemformatan paragraf pada sebuah HTML. Jadi seperti itu aja materi kali ini. Oke, ya segini aja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ngoding.